Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan bahwa penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Nggak masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Suryadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Rasulullah silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahu lah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dikatakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian itu. Saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop, tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira itu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, sebelum kita bedah isu panas hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan komen kalian agar channel ini terus berkembang dan menjadi wadah kita untuk mengawal demokrasi. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik yang nggak pernah dingin di mana polemik ijazah Pak Jokowi. Nah kali ini isunya makin mengerucut ke arah pembuktian di laboratorium, forensik dan langkah kepolisian. Nah teman-teman, tapi ada satu pertanyaan besar yang muncul.
Apakah ini murni penegakan hukum atau upaya pengalihan isu? Nah, teman-teman, dalam diskusi terbaru muncul saran menarik real restoratif justif. Nah, bayangkan kalau Pak Jokowi sebagai negarawan mau duduk bareng menunjukkan ijazah aslinya. Nah, publik pasti bangga dan semua tuduhan gugur. Nah, tapi masalahnya sampai detik ini, kenapa pembuktian itu seolah-olah mahal sekali? Nah, ada pertanyaan bahwa ijazah tersebut mungkin sudah disita oleh Polda Metro. Nah, namun di sisi lain, pihak kampus seperti UGM disebut tidak menyimpan arsip aslinya karena sudah dibawa masing-masing ke lulusan. Nah, disinilah letak keruwetannya. Kalau hukum ditegakkan dengan ngawur tanpa menunjukkan bukti otentik, maka akal sehat kita sebagai masyarakat Indonesia sedang diuji. Nah, teman-teman, kita tidak boleh jadi masyarakat bodoh. Kita dukung siapapun yang menyuarakan kebenaran. Karena kalau pemimpin tidak memberikan contoh kejujuran dari hal kecil seperti dokumen pendidikan, nah bagaimana kita sebagai rakyat bisa percaya pada kebijakan besar lainnya? Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mereview komentar teman-teman kita yang menyuarakan isi hatinya dari cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Sugino Diglar, tidak usah damai-damai, lanjutkan ke pengadilan. Ya, lucu sekali drama ini, banyak orang pintar mendadak blow on gara-gara membela yang salah. Nah, bela kebenaran, jangan bela kesalahan atau kejahatan, nanti ajab menunggumu, percayalah itu. Nah, kebenaran menemukan jalannya. PK Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder, bingung, dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukung Jokowi. Nah, tuntutan jaksa yang ternyata tidak terbukti, maka nama terdakwa harus diselibilitasi dan negara harus memberi ganti rugi. Jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Nah, udah tua nggak mau jujur, nanti kalau kena azab baru menyesal. Nah, mantap, rakyat Indonesia tidak bodoh, sudah tahu soal arah isu ijazah aspal, malu-maluin. Nah, Pak Haryanto ini ngaku jujur, namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaan kepada KPK. Nah, itu ditunggu selama ini, Pak, tindakannya yang baik dan benar. Ya, Haryanto itu tidak banyak ngoceh ngaur. Beliau itu adalah termul titik. Sampaikan oleh Dede Marsus, semoga Allah menunjukkan yang benar adalah kebenaran, yang salah tetap salah, yang benar sehat lahir dan batin, yang salah dan para pendukungnya sakit lahir dan batin untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Ya, zaman gentar, maju terus Pak Surya dan kawan-kawan. Ya, Pak Roy segitu mulia, berani lantang menantang para pejilat perusak negeri ini. Ya, negara Indonesia negara besar, apa yang ditakutkan? Ungkap sampai tuntas agar rakyat tak bertanya-tanya ke pembahasan ijazah Pak Jokowi. Ya, Jokowi takut ijazahnya palsu, jadi enggak berani terbongkar kasusnya. Ya, Haryanto demi Tuhan tidak membela Jokowi, tapi demi duit dan jabatan membela Jokowi. Nah, siapapun orang yang membela yang salah pasti besok akan menerima azab yang pedih. Coba aja yang bertanya siapa yang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberi kesempatan melihat ijazah tersebut. Murni polisi, bukan pendukungnya, minta sebagai saksi bahwa sumpah bila masuk ke pengadilan. Ya, kalau asli tentunya tidak akan kebanyakan drama, apalagi sampai mengeluarkan banyak biaya. Ya, energi negatif yang terus terjadi di negara kita, jangan salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang menimpa kita. Ya, Azman ini hanya melongo dengar. Ya, disampaikan oleh Elvira Rihanisa, loh masih ia merasakan ucapan selamat kepada para penjunjung Nabi kita, ya pasti sadar. Ya, perbuatan yang baik atau buruk, konsekuensinya harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu intinya, jangan merengek, minta maaf dan pengampunan hukum atas pelaku kejahatan. Buat yang berbuat baik pasti akan tenang dan menyampaikan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Haryanto, termul insya Allah akan mengantuk.
Nah, mencari rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar, bila tidak ada gunanya sekolah tinggi. Teman-teman, disampaikan oleh Roham Hagus, dengan banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negara kita, penyebabnya antara lain karena banyaknya kedoliman dan ketidakjujuran di antara kita. Kami sebagai rakyat Indonesia cinta kejujuran, cinta keadilan, cinta kedamaian. Kalau kami amati sekarang ini banyak pejabat yang pintar tapi nggak ngerti istilah perkataan orang Jawa. Ingat wahai para pejabat yang nggak jujur, Anda mendekati ajal kematian, akan tersiksa. Bahkan kelak di akhirat percaya alhamdulillah, nggak percaya nggak apa-apa, buktikan. Terima kasih. Sampaikan oleh Wondengan, penasihat Kapolri yang kocong sebelah dalam ucapannya pun antara pro dan membenci. Seharusnya pro dan kontra, itulah penasihat yang netral. Seharusnya pengadilan atau jaksa atau hakim penegak kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang asli. Jangan scan dan fotokopinya yang ditampilkan di depan persidangan. Saya sebagai rakyat merasa heran kenapa sih masalah seperti ini kok bertele-tele dan tidak transparansi di depan umum. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Zainuddin, menurut saya yang kurang paham hukum, menghimbau dan berharap Pak Jokowi agar dengan sukarela, dengan senang hati bersedia untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Ya, Republik agar kisruh dugaan ijazah palsu segera selesai. Nah, dan tidak ada lagi keributan dugaan ijazah palsu masyarakat. Ya, damai selalu bangsaku. Ya, polisi sekarang nggak percaya masyarakat. Ingat suatu ketika rakyat akan bersatu untuk menghancurkan parcok yang rusak tatanan. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Pandapu Kesedao, ya Allah, orang-orang yang membuat gaduh negara ini dan membuat nasib aset tambang serta membuat hancur NKRI. Ya, nanti penasihat ini pasti akan malu, semalu-malunya, karena sekarang masih ngotot banget ini kayaknya yang beliau ya lihat betul aslinya. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Gun Plasitio, sungguh menakjubkan. Inilah ijazah istimewa yang bisa menghantarkan menuju penginapan jeruji besi. Teman-teman, disampaikan oleh Don Lanang, disampaikan oleh Ridwan Polewijen, kalau memang punya ijazah tunjukkan, sudah nggak ada masalah sejak dulu. Kalau kini malah orang berbicara dikenal pelanggaran hukum. Nah, teman-teman, sampai di sini saja review komentar teman-teman kita yang sudah menyuarakan hatinya tersebut. Jangan lupa juga teman-teman kalian berikan komentar kalian sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama. Teman-teman, sampai jumpa di lain video. Salam NKRI, harga mati.